Gila sih, Timnas Indonesia baru main satu laga, tapi sudah langsung bikin satu ASEAN panik. Pesta gol 5-1 ke gawang Kamboja bukan cuma soal menang besar, tapi juga jadi sinyal kalau Garuda sekarang beda kelas. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala, media Vietnam sampai ikut memberikan respons yang cukup mengejutkan setelah melihat permainan Timnas Indonesia. Gini deh, jangan kemana-mana. Karena di video ini kita bakal bahas kenapa kemenangan ini bikin rival ASEAN mulai waspada, siapa dua pemain yang tampil gila pisan, sampai duel panas Indonesia versus Vietnam yang katanya bakal jadi final sebelum final. Intro dulu. Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, Timnas Indonesia, harga diri negara. Sorak tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Menang kalah kami di sini, selamanya tetap menemani. Awal yang benar-benar sempurna berhasil ditunjukkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Skuad Garuda langsung mengirim pesan keras ke seluruh Asia Tenggara setelah menghajar Kamboja dengan skor telak 5-1 di laga pembuka Grup A. Sejak menit pertama, Indonesia langsung tampil percaya diri. Aliran bola rapi, serangan terus mengalir, tempo permainan dikontrol, dan Kamboja benar-benar dibuat kewalahan. Hasil ini bukan cuma menghasilkan 3 poin, tapi juga membuat Indonesia langsung ikut bersaing di papan atas klasemen Grup A. Memang saat ini Garuda masih berada di bawah Vietnam dan Singapura karena selisih klasemen, tapi peluang menuju semifinal sekarang terbuka lebar. Pertanyaannya sekarang, kalau mainnya terus kayak gini, apa jangan-jangan Indonesia benar-benar siap mengangkat trofi AFF 2026? Nah, menurut Mimin, ada satu hal yang jauh lebih membahagiakan daripada sekadar menang 5-1. Timnas Indonesia sekarang benar-benar berubah. Kong Hitu. Kalau dulu kita sering mengandalkan kecepatan dan serangan balik, sekarang beda cerita. Permainan Garuda jauh lebih dewasa. Penguasaan bola lebih tenang. Transisi lebih cepat. Lini tengah lebih hidup. Dan yang paling keren deh, setiap serangan Indonesia sekarang punya arah yang jelas. Nggak asal buang bola lagi. Semuanya terlihat sudah punya pola. Mantap banget. Perubahan sebesar ini tentu nggak terjadi begitu saja. Kehadiran para pemain berkualitas membuat wajah Timnas Indonesia berubah total. Apalagi sekarang banyak pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa dan dikombinasikan dengan pemain terbaik Liga Indonesia. Hasilnya, Indonesia sekarang bukan cuma menang, tapi juga mendominasi pertandingan dengan kualitas. Dari sekian banyak pemain yang tampil luar biasa, ada dua nama yang benar-benar mencuri perhatian, Tom Haye dan Mitchell Baker. Dua pemain ini benar-benar bikin permainan Indonesia naik level. Tom Haye tampil seperti otak permainan. Tenong, cerdas, visinya luar biasa. Setiap kali bola ada di kakinya, selalu terasa berbahaya. Empennya precise. Pergantian tempo sangat rapi. Bahkan dia sukses menciptakan 2 assist untuk Mitchell Baker lewat bola mati yang dieksekusi dengan sempurna. Belum lagi 1 assist lain yang berujung gol Sandy Walsh. Sempat mencetak gol juga, sayangnya Dianular Wazet. Tetap saja, penampilannya keren deh. Indonesia akhirnya punya playmaker yang benar-benar bisa mengatur jalannya pertandingan. Kalau Tom Haye jadi otaknya, Mitchell Baker benar-benar jadi monster di lini depan. Debatnya, gelo pisan. Langsung hat-trick. Jarang banget ada pemain debut yang langsung tampil seganas ini. Yang bikin makin keren, 3 golnya datang dengan cara yang berbeda. Gol pertama lewat sundulan. Gol kedua menunjukkan insting predator saat memanfaatkan bola liar. Gol ketiga kembali lewat duel udara yang benar-benar mematikan. Artinya apa? Baker bukan striker yang harus menggiring bola kemana-mana. Dia tahu kapan bergerak, tahu kapan mencari ruang. Dan yang paling penting, selalu berada di posisi yang tepat. Inilah tipe striker yang selama ini dirindukan Timnas Indonesia. Kalau duet Tom Haye dan Mitchell Baker terus berkembang, wah, lawan-lawan Indonesia wajib waspada. Di balik pesta gol Indonesia, ternyata ada satu tim yang diam-diam memperhatikan dengan serius. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Media Vietnam mengakui kalau Indonesia sekarang menjadi salah satu lawan paling berbahaya di Grup A. Dan jujur aja,
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Perkembangan Garuda memang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah datangnya para pemain diaspora dan meningkatnya kualitas permainan tim. Namun, meski memberikan respek kepada Indonesia, Vietnam sama sekali nggak merasa takut. Mereka juga datang membawa skuad terbaik. Bahkan 4 pemain naturalisasi siap menjadi pembeda. Artinya, Vietnam tetap percaya diri bisa menghentikan laju Garuda. Nah, disinilah panasnya mulai terasa. Kalau Indonesia nanti bertemu Vietnam, ada satu duel yang paling ditunggu. Mitchell Becker melawan Rafa Elson. 2 striker naturalisasi. 2 mesin gol. 2 predator yang sama-sama sedang on fire. Becker baru saja mencetak hat-trick di laga debut. Sementara Rafa Elson sudah dikenal sebagai striker tajam yang berkali-kali jadi pembeda bagi Vietnam. Siapa yang bakal lebih tajam? Siapa yang bakal menjadi pahlawan? Dan siapa yang akhirnya membawa negaranya lolos sebagai juara grup? Satu hal yang pasti, Indonesia versus Vietnam sekarang bukan lagi pertandingan biasa. Ini soal gengsi, soal harga diri, soal pembuktian siapa raja baru Asia Tenggara. Kalau Garuda berhasil mengalahkan Vietnam, pesannya bakal sangat jelas. Indonesia benar-benar siap mengakhiri penantian panjang dan memburu gelar AFF pertama dalam sejarah. Tapi kalau Vietnam mampu menghentikan Garuda, mereka akan kembali menunjukkan kalau status raksasa ASEAN masih layak mereka sandang. Makanya, pertandingan ini wajib banget ditunggu. Karena tensinya dijamin panas dari menit pertama sampai peluit akhir. Penyetop. Nah sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar sudah siap mengalahkan Vietnam? Atau justru Vietnam masih terlalu kuat buat dihentikan? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini seru dan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Tapi tunggu dulu, yang bikin Mimin makin optimis bukan cuma soal skor 5-1. Ada sesuatu yang mungkin belum banyak disadari orang. Timnas Indonesia sekarang udah punya identitas permainan yang jelas. Gini deh, dulu setiap lawan Indonesia, mereka pasti tahu cara menghentikan Garuda. Tinggal tutup ruang di sayap, putus aliran bola, selesai. Tapi sekarang, ceritanya udah beda jauh. Indonesia bisa menyerang dari segala arah. Mau lewat tengah? Bisa. Lewat bola mati? Bahaya banget. Lewat crossing? Mematikan. Lewat umpan terobosan? Siap menghukum lawan kapan saja. Nah, ini yang bikin rival ASEAN mulai deg-degan. Karena mereka nggak bisa lagi menebak bagaimana cara Indonesia menyerang. Dan ketika lawan mulai bingung, disitulah Garuda menghajar mereka tanpa ampun. Mantap banget. Apalagi chemistry antar pemain juga mulai kelihatan. Operan 1-2 mengalir mulus. Pergerakan tanpa bola semakin cerdas. Komunikasi di lapangan juga terlihat jauh lebih kompak. Kalau terus berkembang seperti ini, bukan nggak mungkin Indonesia bakal jadi tim yang paling ditakuti di Asia Tenggara. Nah, ada satu fakta yang juga menarik. Setelah kemenangan besar atas Kamboja, sorotan media ASEAN langsung mengarah ke timnas Indonesia. Banyak yang mulai membahas kualitas skuad Garuda. Bahkan ada yang menilai Indonesia sekarang punya kedalaman pemain yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Dan jujur aja, kalau melihat bangku cadangan Indonesia sekarang, isinya juga nggak kalah menyeramkan. Pemain inti diganti, kualitasnya tetap tinggi. Inilah yang selama ini sering jadi kelemahan Indonesia. Begitu pemain utama keluar, permainan langsung turun. Sekarang, nggak lagi. Justru pemain pengganti datang membawa energi baru. Keren deh. Perjalanan masih panjang. Euforia boleh. Percaya diri juga boleh. Tapi Garuda nggak boleh lengah. Karena lawan berikutnya pasti sudah mempelajari cara bermain Indonesia. Mereka bakal mencari celah. Mereka bakal mencoba menghentikan Tom Hai. Mereka bakal menjaga Mitchell Becker lebih ketat. Dan mereka pasti sudah menyiapkan strategi khusus. Nah, disinilah mental juara benar-benar diuji. Apakah Indonesia bisa tampil konsisten? Atau justru mulai kesulitan ketika lawan sudah membaca pola permainannya? Itulah tantangan terbesar Garuda. Kalau bicara soal Vietnam, wah,
Pertandingan nanti dijamin panas banget. Kong Hitu. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap Indonesia bertemu Vietnam pasti penuh drama. Duel keras, adu gengsi, saling balas serangan, sampai perang komentar di media sosial yang gak pernah ada habisnya. Makanya, banyak yang menyebut laga ini sebagai final sebelum final. Karena siapapun yang menang, mentalnya bakal naik drastis. Dan peluang menjadi juara juga semakin besar. Bayangin aja, Tom Haye berhadapan dengan lini tengah Vietnam. Mitchell Baker duel udara dengan back-back Vietnam. Sandy Walsh mengawal sisi pertahanan. Ditambah dukungan penuh supporter Garuda. Wah, merinding gak sih? Gelo pisan. Yang paling ditunggu tentu saja, apakah Mitchell Baker bisa kembali tampil menggila? Hat-trick di laga debut jelas bukan hal yang biasa. Sekarang tantangannya lebih berat. Semua mata tertuju kepadanya. Semua bek lawan pasti bakal memberi penjagaan ekstra. Nah, kalau Baker masih bisa mencetak gol di bawah tekanan sebesar itu, artinya Indonesia benar-benar menemukan striker house goal yang selama ini dicari. Dan itu jelas jadi kabar buruk buat seluruh rival ASEAN. Di sisi lain, Tom Haye juga bakal menjadi pemain kunci. Kalau dia diberi ruang, Indonesia bakal sangat berbahaya. Karena hampir semua serangan Garuda berawal dari kecerdasannya membaca permainan. Makanya, Vietnam kemungkinan besar akan mencoba mematikan pergerakan Tom Haye sejak awal pertandingan. Pertanyaannya, apakah mereka sanggup? Atau justru Tom Haye kembali menunjukkan kelasnya? Kita tunggu saja. Satu hal yang pasti, aura timnas Indonesia sekarang berbeda. Kepercayaan diri para pemain meningkat. Permainan semakin matang. Dan yang paling penting, mereka terlihat lapar akan prestasi. Inilah modal utama menuju gelar juara. Kalau konsistensi ini terus dijaga, mimpi mengangkat trofi AFF 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Bisa jadi, tahun ini adalah momen yang selama puluhan tahun ditunggu seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, sekarang Mimin mau tanya nih, menurut kalian, siapa pemain terbaik saat Indonesia menang telak atas Kamboja? Tom Haye, Mitchell Baker, atau justru ada pemain lain yang diam-diam tampil luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekalian tulis juga prediksi skor Indonesia versus Vietnam. Kalau kalian yakin Garuda bakal menang, tulis Garuda siap terbang di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta timnas Indonesia.